Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita kenal dengan bulan yang penuh dengan berkah. Karena seperti itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyifatkan dan menggambarkan tentang bulan suci Ramadan. Keberkahan jamaah sekalian dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Keberkahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya, dan keberkahan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Juga merupakan satu berkah dari bulan suci Ramadan yang tidak boleh terlupakan, dan ini harus senantiasa dikenang, diingat oleh umat Islam. Satu berkah dari bulan suci Ramadan adalah keberkahan, kemenangan-kemenangan yang telah ditorehkan oleh umat Islam di dalam sejarah perjalanan bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Ramadan jemaah sekalian selain disebut dengan Syahrus Shaum, bulannya orang berpuasa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dalam sejarah kita, dalam Islam dikenal juga dengan Syahrun Nasr wal Intisarat. Bulannya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, dan bulan di mana umat ini menorehkan hasil-hasil perjuangan yang sangat luar biasa. Kembali bahwa di posisi-posisi seperti inilah saatnya untuk kita kembali mengenang kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh kaum muslimin di bulan suci Ramadan seperti ini. Umat Islam begitu sangat lemah. Umat kita di berbagai belahan dunia Islam menghadapi kezaliman, penindasan. Kita melihat Palestina yang hari ini sampai hari ini belum selesai-selesai. Kita melihat Kashmir yang juga seperti itu. Kita menoleh kemana? Kita ke Afghanistan masih seperti sekarang. Kita melihat Suriah lebih lagi menyedihkan. Tidak terlepas wilayah-wilayah Asia, kita melihat jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rohingya, sampai 1 juta manusia kaum muslimin harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan tinggal di pegunungan-pegunungan, di pengungsian-pengungsian yang rumah-rumah mereka, kandang-kandang hewan lebih layak daripada tempat-tempat kediaman kaum muslimin. Ini tentu saja merupakan satu kesedihan bagi kita sekalian, umat yang pernah berjaya, mengapa hari ini begitu lemah sehingga dipermainkan oleh musuh-musuh mereka. Maka jadikanlah momentum Ramadan seperti ini jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita kembali flashback. Kembali kita mengenang masa-masa kejayaan itu sehingga hadir semangat di dalam jiwa kita. Hadir ada motivasi dalam diri kita bahwa ternyata umat ini pernah jaya, dan kejayaan itu bukan suatu hal yang mustahil untuk kembali di masa-masa yang akan datang. Belajar dari sejarah Ramadan jemaah sekalian akan sangat panjang kalau kita ingin membahas semuanya, tapi kita akan menyebutkan sejarah-sejarah penting yang telah terjadi di bulan suci Ramadan, sejarah kemenangan yang telah ditorehkan, yang telah diukir oleh umat Islam. Sebut saja di antaranya adalah Perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah, di mana pasukan kaum muslimin yang pada asalnya perang Badar ini atau keluarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari Muhajirin dan Ansar ketika itu sama sekali tidak meniatkan untuk berperang, hanya meniatkan untuk mencegat kafilah dagang yang dikomandoi oleh Abu Sufyan yang kembali dan mengarah ke kota Mekah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengambil hak beliau dan para sahabat yang dirampas ketika mereka masih berada di Mekah, dan ini wajar untuk kembali mengambil hak kita yang telah dirampas. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang jumlahnya ketika itu sekitaran 313 orang atau 314 orang berangkat menuju ke wilayah Badar untuk menghalau kafilah tersebut. Tapi ternyata gerak-gerik
Nabi SAW dan para sahabat diketahui oleh Abu Sufyan. Lalu kemudian ia mengirim satu anggota kafilah dagang tersebut ke Makkah, menginformasikan bahwa ada pergerakan dari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya untuk menghadang kafilah. Maka datanglah 1000 pasukan yang lengkap dengan persenjataan, memang siap untuk berperang, berbeda dengan pasukan Nabi SAW. Ringkas cerita jamaah sekalian, ringkas kisah, 313 atau 314 orang berhadapan dengan 1000 yang lengkap dengan persenjataan. Maka disinilah nampak persatuan, kebersamaan, bahu-membahu Ansar dan Muhajirin melindungi Nabi SAW. Dan di ujung cerita kisah perjalanan yang mulia ini, 313 orang itu mampu mengalahkan dan membuat kocar-kacir pasukan yang jumlahnya 1000 orang. Hitungan matematis, mungkin kalau hitungan sistem perang saat sekarang ini, 313 itu tidak akan mungkin mengalahkan 1000 yang sangat mumpuni ketika itu. Tapi ternyata, dan ini satu pelajaran penting dari peristiwa yang terjadi di Perang Badar Kubra, bahwa kaum muslimin ini berjuang bukan karena jumlah. Kita berjuang bukan karena jumlah jamaah sekalian, tapi kita berjuang karena membawa misi kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa dan diutus oleh Nabi SAW. Sehingga kaum muslimin yang jumlahnya sedikit ketika itu mampu memenangkan pertarungan dan menjadi satu momentum bersejarah dalam Islam yang juga selanjutnya menjadi contoh perjuangan-perjuangan kaum muslimin. Bahkan saya akan menyebutkan sebentar berapa banyak perjuangan setelah itu di bulan Ramadan. Hampir semuanya, atau kita mengatakan semuanya, dari sisi jumlah, dari kuantitas pasukan, kaum muslimin tidak pernah menyamai, bahkan tidak pernah mengimbangi setengah dari jumlah pasukan kaum musyrikin. Tapi tidak pernah dalam sejarah perjuangan peperangan yang dilakoni oleh kaum muslimin di bulan Ramadan mereka terkalahkan. Semua memenangkan pertarungan itu yang dimulai dengan Perang Badar Al-Kubra di tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Momentum yang kedua yang juga terjadi di bulan suci Ramadan jamaah sekalian adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, yaitu Fathu Mekah. Berbeda 100% dengan apa yang terjadi di Perang Badar Al-Kubra. Kalau di Fathu Mekah memang Nabi SAW dan para sahabatnya, bahkan pasukan ini dikomandoi langsung oleh Nabi kita SAW. Semua strategi dan aturan pasukan itu diatur oleh Nabi kita SAW. Mereka berjalan, Nabi SAW, jemaah kaum muslimin keluar dari kota Madinah tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriyah. Lalu nanti di tanggal 21 Ramadan di tahun yang sama beliau mampu menaklukkan kota Makkah. Dan satu pelajaran penting dari Fathu Makkah ini adalah tentang masalah tasamuh yang dimiliki Islam, toleransi yang dimiliki Islam. Sekiranya jamaah sekalian, semangat perjuangan dalam Islam ini adalah semangat menghancurkan, semangat perjuangan dalam Islam adalah semangat meluluhlantakkan dan membunuh, maka boleh dikata orang Mekah semua sudah harus mati. Bagaimana penderitaan kaum muslimin ketika disiksa selama mereka berada di Mekah masa-masa sebelum berhijrah ke Madinah. Sekiranya Nabi dan para sahabat mengingat itu dan ingin membalas dendam, seharusnya Mekah itu sudah banjir darah. Tetapi apa yang terjadi? Nabi SAW, dan inilah risalah Islam, risalah pesan-pesan kedamaian dan bukan pesan-pesan membalas dendam dan penghancuran. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk di dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman, barang siapa yang berada di tempat ini maka dia aman, dan seterusnya. Sekaligus jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Fathu Makkah ini menjadi satu bantahan bagi orang-orang orientalis yang senantiasa menuduh kaum muslimin bahwa Islam ini atau penyebaran Islam ini dimulai atau selalu dilakukan dengan peperangan dan dilakukan dengan pertumpahan darah.
sejarah-sejarah selanjutnya mengukir kemenangan di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun ke-13 Hijriah, di era dan masa kepemimpinan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pasukan kaum muslimin yang jumlahnya dalam satu riwayat disebutkan 8.000, di riwayat yang lain disebutkan 10.000, menghadapi 100.000 pasukan yang dimiliki oleh Persia ketika itu. Jamaah kaum muslimin, kalau kita hitung-hitung 8.000 atau 10.000 melawan 100.000, mampukah untuk mengalahkan jumlah yang begitu banyak? Hitungan matematis kita lagi mengatakan tidak akan mungkin. Tetapi sekali lagi, perjuangan kaum muslimin yang selalu dibangun di atas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi pokok daripada perjuangan. Itu yang menjadi semangat yang paling penting dalam perjuangan kaum muslimin, sehingga 10.000 itu mampu meluluhlantakkan 100.000 pasukan. Mereka bertemu di satu desa yang bernama Buait, sehingga peperangan ini atau peristiwa ini disebut dengan Perang Buait. Buait ini berada di wilayah Kufah yang sekarang hari ini berada di lokasi atau di sekitaran wilayah Irak. Kaum muslimin mampu mengalahkan 10.000 dan ini menumbangkan Imperium Persia ketika itu. Peristiwa yang keempat yang terjadi di bulan suci Ramadan secara singkat, jemaah kaum muslimin dan muslimat, adalah penaklukan Kepulauan Rhodes yang dilakukan oleh kaum muslimin di tahun ke-53 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu mengirim beberapa sahabatnya, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan tempat ini. Lokasi ini, jamaah kaum muslimin, berada di sekitar wilayah Yunani. Inilah peperangan laut yang dihadapi atau dilakukan oleh kaum muslimin, peperangan laut yang sangat sengit. Karena tentu saja perang laut jauh berbeda dengan perang yang dilakukan di daratan. Oleh karena itu ada sebuah hadis, walaupun hadis ini disebutkan sedikit ada cacatnya, walaupun sebagian mengatakan hadis ini juga adalah merupakan hadis yang kuat, yang menyebutkan tentang keutamaan seorang yang berjuang atau peperangan yang dilakukan di laut. Nabi SAW bersabda, "Ghazwatu fil bahri khairun min asyri ghazawatin fil bar." Sekali peperangan yang dilakukan seorang muslim dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala di lautan, itu sama dengan 10 kali perjuangan di daratan. Selanjutnya, jemaah kaum muslimin, di tahun 92 Hijriah, keberhasilan kaum muslimin menaklukkan Andalus, dan ini menjadi pintu gerbang masuknya Islam di bagian timur Afrika, di Eropa secara umum. Peristiwa ini terjadi tahun 92 Hijriah. Pasukan kaum muslimin yang dikirim oleh Musa bin Nusair itu memulai menaklukkan Andalus dengan 1 tahun pengiriman pasukan pengintai. Tahun 91 mulai dikirim pasukan untuk mengintai bagaimana bisa menaklukkan wilayah Andalusia. Nanti tahun 92 luar biasa perjuangan kaum muslimin. Untuk mengintai saja, mencari informasi dibutuhkan waktu 1 tahun. Kesabaran yang luar biasa dari kaum muslimin. Tidak mudah melakukan hal ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasilnya perkembangan Islam yang hari ini luar biasa di Eropa itu dimulai dari terbukanya Andalusia di tahun 92 Hijriah. Selanjutnya di tahun 583, 1 tahun penuh, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan perjuangan membebaskan Al-Quds, dan nanti tahun 1584 barulah kemudian Al-Quds bisa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan semoga Al-Quds yang hari ini berada di dalam cengkraman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala suatu hari kembali bisa dibebaskan oleh umat Islam dan generasi-generasi kita atau generasi-generasi yang datang setelah kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya, di antara peristiwa-peristiwa penting di bulan suci Ramadan, apa yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658, yaitu peristiwa yang kita kenal dengan Perang Ain Jalut, yang luar biasa. Kaum muslimin mampu memenangkan pertarungan. Komando kaum muslimin ketika itu dipegang oleh seorang yang saleh, Saifuddin Qutuz, dan mampu menumbangkan kekuatan Tatar yang masa itu termasuk kekuatan yang paling besar. Selanjutnya jamaah sekalian, dan ini yang terakhir, peristiwa penting di bulan suci Ramadan, atau ini kedua dari yang terakhir, adalah perang Syakhab yang terjadi pada tahun 702 Hijriah, di mana kaum muslimin mulai dari pemimpin khalifah ketika itu, para ulama, sampai relawan-relawan perang, semua turun bersatu padu menghalau kekuatan Mongol yang coba untuk menguasai. Mereka berangkat bermula di Hama. Hama sekarang berada di wilayah Suriah. Lalu kemudian mereka ingin masuk ke Damaskus dan ingin menguasai Syam secara umum. Maka mulai dari khalifah, para ulama yang paling berperan, di antara ulama yang paling berperan pada perang ini di tahun 702 Hijriah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sendiri berputar-putar di tengah-tengah pasukan, mengarahkan para pasukan sekaligus menyampaikan kepada para pasukan untuk berbuka puasa. Karena tentu jamaah sekalian, jangan kita menganggap bahwa peperangan-peperangan yang telah dilalui oleh umat Islam di bulan Ramadan semua dilaksanakan dalam berpuasa. Karena jangan ada yang sampai salah paham bahwa peperangan yang terjadi itu dalam kondisi berpuasa. Tidak jemaah sekalian, kaum muslimin ketika itu dalam kondisi berbuka puasa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perang tahun 702 Hijriah, beliaulah yang bergerak berkeliling untuk mengarahkan pasukan untuk berbuka agar mereka lebih kuat, dan akhirnya mereka mampu menumbangkan kekuatan Mongol yang sangat dahsyat yang ada pada saat itu. Dan di antara momentum penting bulan suci Ramadan adalah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi untuk mengikrarkan kemerdekaan Indonesia di tanggal tersebut dan hari tersebut, tapi ini adalah usulan para ulama kita yang ada di tanah air ini. Dan seluruh momentum-momentum yang telah saya sebutkan tadi jamaah sekalian seharusnya memberikan satu semangat tersendiri kepada kita bahwa Ramadan seperti ini adalah waktunya untuk kita berubah. Kenangan-kenangan sejarah masa lalu janganlah tinggal hanya kenangan, tapi bagaimana semangat kemenangan, semangat intisarat kaum muslimin ketika itu hadir di dalam sanubari kita, yang kemudian dengan itu kita terus melakukan perjuangan di masa-masa yang akan datang. Semoga suatu hari kejayaan umat Islam, izzatul muslimin, bisa kembali ke pangkuan kita sekalian, sehingga ke depan tidak ada lagi wilayah-wilayah kaum muslimin yang terzalimi. Tidak ada lagi tempat-tempat di mana umat meminta tolong tetapi tidak ada yang bisa menolong satupun. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, memberikan semangat kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan untuk membangkitkan semangat perjuangan kita. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah-ibadah rutin seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi lebih daripada itu, jadikanlah bulan Ramadan adalah bulan untuk mengembalikan semangat perjuangan kita, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan atau di dalam bulan suci Ramadan kita bisa melakukan hal-hal yang memberikan manfaat untuk umat ini secara umum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.